Syahrul Abdurrahman Rahim bin Abdullah Jalla Syurasri binti Haji Binti Wulu Mataya Ilamana Haji Muhammad bin Rapalo Haji Burhan bin Majid Mataya Haji Habib binti Pakepah Haji Hamad bin Tete Ali Haji Haji binti Imam Haji Iman Ibrahim bin Ibrahim Haji Mansur bin Haji Tayyib Haji Asyasina binti Haji Yahya Haji Zabar bin Muhammad Haji Sitar binti Haji Yahya Atim Syedna Safirin bin Abdullah Nasran bin Abdullah Yahya bin Abdullah Win Bayi Jahid bin Muhammad bin Garaman Haji Safirin Al-Fafoni bin Haji Ibran Haji Abdullah bin Jalani bin Haji Jati bin Muhammad Fakhril bin Marzuq Sumo Sri Sulami bin Hasan Roharjo Haji Sayyid bin Dasar Mustamija bin Sisi Biasa bin Abdullah Sana bin Garliyo Wakimun Alek bin Haji Kibab Haji Sofyan Alek bin Haji Alek Aga Setia Karya bin Haji Sofyan Alek Haji Abdul Maharani binti Gusti Haris Haji Usnanian yang Haji Agan Haji Maksid bin Muhammadiyah Haji Masdiyah bin Haji Yusuf Basuki Haji Iboyan Syahid Haji Syahid Hanafi Haji Abdullah bin Haji Muhammad Tamrin Haji Sumanto bin Haji Syufir MS Haji Burhan bin Haji Yusuf Basuki Haji Yusuf Basuki bin Abdullah Haji Masdiyah bin Abdullah Haji Herman bin Abdullah Haji Syahid Hanafi bin Arba'in Haji Syarifah bin Haji Sulaiman Haji Siti Hazar binti Awam Muhyiddin bin Haji Mursinah binti Syahkinan Haji Sulaiman binti Sinai Bahas Siti Abdullah Haji Rohani binti Haji Nasri Gadari Abdul Syukur binti Arimun Koktiyah binti Sabran Nasdiyah binti Yahya Zaidi bin Abdullah Amirah binti Abdullah Kasirun bin Abdullah Karsinah Kanisah binti Kariman Mona binti Jaidi Sufianto bin Sumarto Sumal Husin bin Kartudrawi Karwijah binti Kariman Lestri binti Abdullah M. Haidir bin Samri Dahlam Haji Muhammad Wahab bin Isa Haji Aminah binti Hamad Halimah binti Hamad Subini bin Abdullah bin Hamad binti Abdullah Erkan Sabin Ayat Subidin Ilan Sabin Ayat Subidin Erkan Sabin Ayat Subidin Haji Masyan binti Damang Haji Mansur Hendra bin Entol Haji Masran bin Haji Mansur Entol Sahidah binti Haji Mansur Entol Safrani bin Haji Mansur Entol Haji Imana binti Baho Ayat Subidin bin Subidin Haji Muhammad Sayyidi bin Haji Usman Haji Mardian Samarhat bin Marhat Haji Ahmad Amin bin Haji Syahbul Mabwe Haji Luqman Sayyid bin Abdullah Haji Syahid bin Sultowo bin Abdul Murad Yani Dini Mardian Syahid Ardiansah Kedua bin Ayat Subidin Rohani binti Ayat Subidin Rusma binti Ayat Subidin Resmini binti Ayat Subidin Subali Masmudi Arya bin Subaki Asyid bin Haji Ibrahim Zahra Ningsi binti Asmail bin Asmail Mardian binti Hamjah Daniel bin Daniel Ida Melani binti Daniel Sufriyo bin Karso Abdul Hamdi bin Abdul Syukur Marilah kita bersama bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali Al-Fatihah Terima kasih, semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa
Jemaah sholat Jumat pada 9 April 3.140.000 rupiah. Terima koplan sedekah 360.000 rupiah. Kotak amal masjid 1.212.000 rupiah. Kotak amal majelis taklim 488.000 rupiah. Infak bulanan dari keluarga almarhum Hayyina binti Alim 1 juta rupiah. Jumlah penerimaan 7 juta rupiah. Pengeluaran pelaksanaan Jumat 2.150.000 rupiah. Pelaksanaan pengajian 1.800.000 rupiah. Keperluan alat kebersihan dan sabun bersih dan lain-lain 500.000 rupiah. Operasional 600.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 5.050.000 rupiah. Jemaah rahimahullah, saat sudah tanggal 16 April berjumlah 3.260.000 rupiah. Jemaah rahimahullah, selanjutnya dimohonkan kepada jemaah membacakan Al-Fatihah. Pahalanya kita mampu haji satu sulit srido haji Samadun Haji Awi Haji Muhammad Haji Robi Mu'in Cair Haji Abdul Cair Haji Abdul Rahman bin Mitra Lahir, dan juga para dermawan dan tokoh yang telah bantuan membantu masjid kita, dan juga telah membantu pemberian kipas angin, bayarkan air, listrik. Mudah-mudahan segala janji dikabulkan, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala dosa dan diampuni segala dosa-dosanya. Insyaallah diberikan hati yang tenang. Juga Al-Fatihah ini dan niat untuk kesembuhan yang sedang sakit Haji Santo Sofi Suwito, Rias Tatatul Nugroho bin Ibrahim Idris, Haji Muhammad Hendra Gunawan bin Haji Kurni, dan juga untuk keluarga-keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya, memberikan kesabaran dan memberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk kegiatan rutin selama memasuki Ramadan yang masih bersalam, alhamdulillah sudah 3 hari, hari keempat ini berjalan berbuka puasa bersama, tarawih berjamaah sebagaimana biasanya, dan diadakan ceramah atau majelis subuh setiap subuh selama bulan suci Ramadan. Dan begitu dimohon kepada jamaah dukungan dan bantuannya untuk infak sedekahnya untuk kegiatan memakmurkan masjid ini Jawa Salam yang kita cintai. Jemaah rahimahullah, selanjutnya untuk formasi kegiatan untuk tarawih malam ke-5, insyaallah akan dipimpin oleh Guru Herwi Menti SAG. Untuk ceramah subuh hari yang ke-5 insyaallah akan disampaikan oleh Guru Dr. Kiai Ahmad Haris MSI. Kemudian untuk pembuka sholat Jumat pada hari ini selaku khatib sekaligus imam Guru Kiai Muhammad Jafaruddin SAG MSI. Untuk muazzin Bapak Abdul Latif. Waktu sholat pukul 12 lewat 14 menit. Waktu Samarinda dan sekitarnya. Kemudian kami menyampaikan kepada jemaah ucapan terima kasih atas segala dukungan bantuannya selama ini untuk masing-masing Jawa Salam, dan juga kami sampaikan kepada jemaah untuk kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersemangat untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang baru datang, kiranya mengisi saf-saf yang kosong dari bagian kanan kiri, di bagian atas, dan pada anak
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Bawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف بعض مخلوقاته وأودع فيها من عجائب حكمه وبديع إنقانه ما شهدت العقول بأنها من أكبر آياته خلق فقدر ودبر فيسر وربك يعلم حيث يجعل رسالاته ويختص بفضله وكراماته أحمده حمد عبد يعلم أنه هو المحمود على جميع أقضيته وأحكامه وتدبيراته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما يستحقه على العبد من طاعته يستحق على العبد من طاعته وعباداته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله به الإسلام على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له على دينه ومحبته
وموالاته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini saya pribadi mengajak hadirin sekalian, terutama diri saya sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang olehnya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kesabaran serta dengan keteguhan jiwa. Semoga kita tergolong dalam hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang keempat. Bulan suci bagi umat Islam, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah ini. Mari kita umat Islam bergembira dengan penuh harapan akan kasih sayang Allah, ampunannya dan pembebasan dari ancaman api neraka. Berbahagialah bagi kita yang masih diperkenankan menemui bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita sampai saat ini dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini. Sebab dengan menemui bulan ini kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai ibadah, terutama kesempatan kita untuk memohon ampun atas segala kesalahan kita. Sebab kalau kita mati dalam keadaan membawa dosa, maka membersihkan dosa itu tidak lain adalah dengan siksa. Cara membersihkan dosa selama di dunia dengan bertobat, menghilangkannya. Setiap sesuatu ada perhiasannya. Perhiasan orang yang berdosa adalah dengan bertobat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa segala kebaikan itu terkumpul dalam bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan hingga beberapa kali lipat. Ibadah sunat di bulan Ramadan diberi pahala sebesar pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib dikalikan 70 kali. Ibadah segala bentuk ketaatan diterima, dosa-dosa diampuni, dan surga pun merindukan umat Islam yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan merupakan ajang yang luar biasa untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan malaikat yang tugasnya solat, bertasbih, diperintahkan oleh Allah untuk sementara di bulan Ramadan tasbih dan solatnya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Ada diceritakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya bahwa umat Nabi Muhammad telah diberi oleh Allah ada dua cahaya agar mereka selamat dari dua kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah dua cahaya itu?" Allah berfirman, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa pun bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apa itu dua kegelapan?" Kemudian Allah menjawab, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Demikianlah cerita yang dikisahkan dalam kitab Durratul Wa'izin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengingat keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, sekali lagi saya pribadi mengajak hadirin sekalian, khususnya diri saya sendiri, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan perasaan gembira. Dengan keparasan gembira ini terbukti akan kita lihat kegembiraan kita sampai sebatas mana kita akan lihat. Maka dengan gembira kita isi tanda gembira, memperbanyak amal soleh, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita jauhi segala perbuatan maksiat, kita tinggalkan kebiasaan yang tidak baik, berdusta, menggunjing orang lain, menghina, menipu, omong kosong yang tak berguna,
iri, dengki, dan lain sebagainya dari perbuatan yang kurang baik. Kita bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusakkan amal seperti sombong, pamer, dengki, dan lain sejenisnya, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa benar-benar dapat mencapai tujuan, yaitu orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian jadi orang yang bertakwa. Itulah takwa yang menjadi tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan, yang juga merupakan nilai termulia dari harga diri seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semenjak puasa diwajibkan oleh Allah, maka kaum muslimin setiap tahun dalam bulan Ramadan mengangkat puasa itu dalam suasana yang berlainan situasi dan kondisinya. Puasa dilakukan oleh kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang dan seterusnya, sama dalam bentuk syarat dan rukun sunnahnya, fadilahnya, dan yang membatalkannya. Semua sama seperti yang diatur oleh syariat Islam. Akan tetapi pengaruh puasa itu berbeda bagi kaum muslimin antara satu dengan yang lain, tergantung sampai di mana mereka mampu memahami dan menghayati serta menundukkan ibadah puasa itu di dalam diri masing-masing. Seorang yang puasanya sekadar menahan diri dari makan dan minum saja, tanpa mengandalkan hawa nafsunya, tentu akan sedikit sekali atau bahkan tak berpengaruh sama sekali bagi dirinya. Berbeda dengan puasa yang dilakukan karena iman dan harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang penuh dengan nilai ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah, maka puasa ini akan dapat menghapus dosa yang lalu, sebagaimana disabdakan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan harapan akan ridho Allah, maka diampuni dosanya yang di masa lalu. Hadirin jamaah yang berbahagia, penghayatan dan pemahaman terhadap ibadah puasa ini tidak dapat terlepas dari pengetahuan tentang ibadah puasa sendiri, mulai syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, maupun yang dapat membatalkannya, sampai yang makruhnya, sampai hikmah dan rahasia puasa. Karena itu, agar puasa yang kita lakukan benar-benar dapat membawa pengaruh pada diri, tujuannya hendaklah pengetahuan tentang ibadah puasa benar-benar kita miliki. Minimal kita mengetahui secara umum ajaran-ajaran agama kita, sehingga dia akan bersinergi dengan puasa yang sedang kita lakukan. Puasa yang berhasil meningkatkan takwa seorang akan menumbuhkan sikap ketahanan yang positif, baik dalam ketahanan fisik maupun mentalnya. Sepintas lalu mungkin masih ada yang beranggapan bahwa melaksanakan ibadah puasa itu akan mengakibatkan kelemahan fisik jasmania, sebab harus mengurangi makan dan minum dari hari-hari biasanya. Padahal justru dengan puasa ini akan menguatkan fisik, karena orang yang berpuasa mengandalkan salah satu alat yang sangat vital dalam tubuhnya, yaitu pencernaan, yang memegang peranan penting dan menentukan dalam kesehatan jasmani manusia. Adapun ketahanan mental tumbuh dari tekad yang teguh untuk mentaati puasa serta niat yang murni hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, bagi orang yang berpuasa supaya menahan mata jangan melihat sesuatu yang terlarang, menahan telinga supaya jangan mendengarkan suara-suara yang merangsang, menahan lidah supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan keji, menahan hati supaya tidak dendam, membenci, dan lain sebagainya. Latihan yang demikian akan mendidik manusia menjadi orang yang bermoral, berakhlak, dan berbudi luhur. Demikianlah khutbah pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dalam memasuki Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan harapan
akan ridho Allah, mengharap taufik Allah sehingga dapat menghasilkan rahmat dan ampunannya serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Fa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhi wa limasyayikhikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa amin wa tawakkal wa barik li jamalika wa kamalika ala ashrati dhalik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bit-ta'ati wat-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad wasallahu al-awwalin wal akhirin bittaqwa haitsu qala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wa la tansarifu min musallakum musri'an bighairi dzikrin wastighfarin wa du'a wa man asra'a bil khuruji ba'da as-salati fama haraba illa min rahmati rabbihil 'aliyil a'la wa 'alamu anna Allaha shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa sallim taslima. Wardallahumma an khalifati nabiyyika 'ala taqiq dil qalbir raqiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq. Wardallahumma 'anil imamil awwab an-natiqi bil haqqi was shawab sayyidina Umar bin al-Khattab. Wardallahumma 'an dzin nurain wal burhan jami'i suwaril Qur'an sayyidina Utsman bin Affan. Wardallahumma 'an Laits bin Ghalib imamil masyariqi wal magharib sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wardallahumma 'an sittatil baqina minal ashatil kiram Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf Abi Ubaidah Amir bin al-Jarrah wa Zubair al-Awwam an baqiyati as-sahabati al-qurabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arshid umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id biladana arfis as'arana wa tawil a'marana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma mahma qadaita 'alaina min amrin fahfaz 'alaina al-aqla wad-din. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazrikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim ala